Kita lanjut ke bagian leading indicator. Ya, ini part 2-nya ya. Oke, di sini kita pakai stochastic, tapi sini saya pakai stochastic yang 533. Gitu. Tapi sebelum saya lanjut untuk yang part 2 ini lebih jauh ya. Ini kan tadi kita contohin pakai 4 jam. Nah, sini saya contohin pakai 5 menit ya. Oke. Ya, di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat ini bagian kita pakai reset chart view dulu di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Ya kan dia ada golden cross ya. Golden cross itu di sini. Oke, berarti kan harga itu udah berada di atas nih di 1921. Nah, so stop lossnya dia itu, nah saya bilang dia itu nggak akan jauh gitu. Paling sini nah ini kan di bawah MA20 ya kan. MA20 ini juga di bawah support levelnya atau swing low-nya dia sendiri gitu. Di bawah swing low-nya itu berarti sekitar 30 pip gitu untuk stop loss-nya. Nah, itu ya. Itu contohnya. Berarti kan kita entry 1921, stop loss 1919, berarti kan kurang lebih 30 pip untuk stop loss-nya. Nah, di sini ya. Begitu. Jadi memang kalau kita pakai time frame besar itu range-nya besar. Contoh tadi di 4 jam. Tapi kalau kita pakai time frame kecil menerapkan metode ini ya, itu kita stop loss-nya akan jauh-jauh banget, paling 30-50 pip gitu. Nah, tapi kalian harus lihat dulu apakah si harganya ini ya masih berada di atas si MA50 atau berada di bawah MA50 gitu. Dan kita lihat dulu, kalau kita mau entry ya contoh lah entry seperti 1929 ini gitu. Nah, ini kan berarti dia berada di supply zone dia atau resisten 4 si 5 menitnya dia gini. Nah, ini kita bisa manfaatin juga gitu. Tapi manfaatinnya itu, nah ini kan harga udah jauh nih dari MA50 ya. Biasanya kalau harga udah jauh dari MA50 ya untuk 5 menit ini, itu harga itu biasa akan ditarik dulu, retest dulu ke MA20, minimal dekat dulu dia ke MA20 ya. Ini kalau kita mau short sell, baru kita naik lagi lanjut ke atas gitu. Jadi dia itu sebenarnya nggak akan lari jauh dari MA50 nya gitu. Nah, itu kalau kita mau counter trend, mau scalping sekecil-kecilan gitu, dengan posisi catatan marketnya normal, tidak ada news dan di luar jam US. Kalau kita menggunakannya itu pada saat news ataupun pada saat jam US, ini metodenya kurang relevan gitu. Karena memang kalau pada saat market volatil, kita bisa dikatakan ya SNR kita yang minor-minor seperti ini kurang dipakai gitu. Jadi paling banyak dipakai itu adalah major SNR begitu. Nanti kita akan pelajarin juga major SNR-nya dia. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Ini contohnya ya tadi saya jelaskan. Nah, di sini kita menggunakan stochastic, tapi stochasticnya ini settingannya itu adalah 533 ya, seperti yang kita settingkan di part 1. Nah, ini kalau kita lihat lagi, oke. Ini stochasticnya itu kita tambahin lagi satu garis gitu. Kita tambahin satu garis middle band ya. Biasa kan cuma ada upper band sama lower band. Upper band itu kan 80, lower band 20 ya kan. Nah, middle band itu 50. Oke, ini yang kita ambil. Nah, di sini mungkin ini biar lebih jelasnya kita kasih warna hitam aja. Oke. Nah, gitu. Nah, biar lebih terlihat jelas ya. Oke, di sini kita lihat kalau harganya itu berada di bawah 50 ya, ini berarti dia itu rata-rata adalah downtrend. Tapi kalau harganya di atas 50 berarti dia uptrend gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan untuk si stochastic ini ya, penggunaannya itu kan dia, kalau kita lihat sini ya 1 2 3 4 5, harga di atas 50 kan. Kita lihat harga berada di atas 50, berarti posisinya itu adalah yang ini ya. Dia uptrend, dia naik gitu. Nah, kita lihat sini. Dia ada tren naiknya dia. Dari harga berapa nih? Dari harga 1920 ke 1921 gitu, kecil gitu range-nya, tapi dia naik gitu. Nah, ini juga dia sedikit-sedikit tapi naik. Nah, kemudian contoh lain lagi itu di sini. Nah, kita lihat di sini. Harganya ini kan stagnan nih di atas 20 ya. Harga stagnan di atas 20 ya, terutama yang di bagian sini. Nah, ini itu sama dengan chart yang ada di sini gitu. Nah, ini kalau kita lihat harga stagnan
ya, atau dia paling maksimal itu pullbacknya di angka 50 ya. Nah itu dia masih menunjukkan kenaikannya ke atas gitu. Ini kita lihat lagi, kita bahas mengenai ECMA ya, atau Exponential Moving Average pada part 1. Nah ini kita akan lanjut ke part 2 nya, kita membahas mengenai stochastic gitu. Jadi kalau stochastic di sini kan kita udah setting ya tadi ya di part 1 ya, itu di 533. Karena untuk settingan defaultnya itu adalah sini 14, sini 1, sini 3 gitu. Kemudian kita setting nih jadi 5, range-nya 5, smoothing 3 gitu. Jadi cast smoothing 3, smoothing 3. Kemudian untuk visibility-nya, untuk bagian garisnya ini kan kalau kita lihat di sini kan ada upper band ya kan, ini lower band, ini middle band. Nah biasanya untuk beberapa case ya, itu dia nggak show si middle bandnya. Nah ini yang kita showin gitu, kita tunjukkan, kita kasih middle band itu di angka 50. Fungsinya apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk fungsi si 50 ini gitu. Jadi kan defaultnya itu biasanya cuma ada angka 80 sama 20 gitu, nggak ada angka 50 nya. Nah ini perlu kita tambahkan angka 50 karena memang ini cukup penting gitu. Jadi si leading indicator ini itu dia bisa dikatakan sebagai tambahan konfirmasi ya untuk si lagging indikatornya gitu. Jadi mereka itu sebenarnya saling melengkapi. Kita mau pakai salah satunya juga nggak masalah gitu. Kita mau pakai cuma EMA, si lagging indikator juga nggak masalah. Kita mau pakai cuma stochasticnya tapi nggak pakai EMA juga bisa gitu. Tergantung dari stylenya kita. Cuma kan karena ini video khusus membahas indikator, jadi saya membahas keduanya. Ada lagging, ada leading gitu. Nah mungkin di sini untuk leadingnya ya, untuk laggingnya ini saya hide dulu ya. Saya hide dulu untuk laggingnya. Kemudian kita akan bahas ke bagian leading indikatornya gitu. Nah di sini leading indikator saya menggunakan stochastic. Nah ini kalian bisa search nih di bagian indikator sini ya. Indikator di sini ada stochastic. Nah ini di bagian atas, atau EMA ya tadi exponential. Nah moving average exponential itu ada juga gitu. Nah ini fungsi dari si leading ini sebenarnya dia itu melihat ya antara dia ada overbought sama oversold. Itu yang perlu kita pahamin. Nah ini kan ada angka 80, garis 80. Nah selama dia berada di atas 80 itu namanya overbought gitu. Di sini namanya overbought gitu, artinya jenuh beli gitu. Kemudian di bawah 20, ini di bawah garis 20, ini namanya oversold, jenuh jual. Berarti dia itu harga itu cenderung untuk pullback gitu. Nah terus kalau misalkan ini 80 fungsinya sebagai overbought, kemudian 20 fungsinya sebagai oversold, nah fungsi dari 50 ini apa gitu, itu pasti yang kita pertanyakan kan. Nah fungsi dari 50 ini adalah untuk menyaring tren yang sedang berlangsung di dalam stokastiknya. Nah kita perhatikan mulai dari angka kurang lebih ya di sini, mulai dari sini ya, kurang lebih di tanggal 4 Juli kalau kita lihat ini kan harganya itu bertahan di atas garis 50 nya gitu. Nah kita lihat selama dia bertahan di atas garis 50 berarti kan dari sini nih. Nah berarti posisi harganya itu adalah uptrend kan. Kalau kita lihat di sini dia naik ke atas. Nah ini fungsinya si 50 untuk menyaring tren. Jadi selama dia pullback, ini kan kalau kita lihat ya pullback ya kan, ini juga kita lihat dia pullback gitu. Terus ini kita lihat juga dia pullback, tapi pullbacknya dia ini itu berada di atas 50. Artinya si harganya ini masih uptrend gitu. Jadi selama dia bergerak di 50, 80, 50, 80, nah pokoknya di range harga ini kelihatan nggak ya? Kayak ini, nah di range harga ini itu artinya dia itu harganya lagi uptrend. Berarti kita fokusnya untuk cari buy gitu. Kemudian ya, berarti kita buy-nya di mana? Begitu dia udah nyentuh si 50, level 50. Berarti nyentuh level 50, stop loss-nya kita bisa taruh di bawah sini gitu. Misalkan contoh ini kan dia break nih. Break, ya ini pullback. Ya ini pullback. Nah, stop loss kita di sini. Di bawah low-nya dia atau di bawah sideways-nya dia. Berarti 1922 ke 1918 gitu.
Nah ini selama dia di atas 50 maka dia akan cenderung untuk melakukan kenaikan. Tapi kalau dia sudah di atas 50, maksudnya udah di atas 80 kayak gini, berarti kita udah bisa nih cari ancang-ancang untuk sell gitu, short sell. Nah contoh di sini kalau kita perhatikan, yang ini kan dia tuh, dia kan ada pullback sedikit nih di sini. Kalau kita mau cari nih kecil-kecilan kayak cuma dari 27 ya kan ke 26.2 ya, cuma sekitar 10 pip. Kalau kita cuma scalping itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kita mau yang long term atau kita mau yang intraday itu nggak bisa. Jadi kita masih tetap fokus buy selama di atas 50 gitu, artinya harga itu masih uptrend. Nah kebalikannya, kalau misalkan dia itu indikatornya bergerak ya di tengah-tengah. Nah contoh ini kan di tengah-tengah nih, dia sideways tuh, ini indikatornya tengah-tengah. Nah ini artinya dia sideways, jadi dia break atas bawah, dia sideways. Kalau ini kan nggak, dia breaknya bagian atasnya aja gitu. Kalau ini kan dia break atas bawah, dia bergerak, dia nggak nyentuh 80, dia nggak nyentuh 20 ya kan, dia cuma bergerak di ranah 50 nya, berarti menandakan price itu sideways gitu, sampai dia bisa break nih dari height yang sebelumnya, dari sini. Nah dia break height yang sebelumnya itu di mana? Ini, berarti ini adalah candle breakout-nya dia. Nah ini candle breakout, dia menunjukkan adanya pergerakan harga yang melanjutkan kenaikannya ke atas gitu, karena kan candle breakout ini membawa si harganya ini berhasil break dari si height yang sebelumnya gitu. Nah kemudian untuk downtrend, nah kalau untuk downtrend sendiri kita mesti cari dulu ya, di sini belum ada sih. Kalau untuk downtrend sebentar kita cari dulu, karena memang pergerakan emas itu cenderung dia itu akhir-akhir ini naik ya, terus dia turun lagi, tapi turunnya nggak banyak, cuma kayak turun waterfall, habis itu naik lagi lanjut gitu. Nah di sini ya, oke, bentar kita zoom out dulu. Nah ini downtrendnya itu ada di bagian yang downtrendnya. Jadi kalau tadi kan kita bahas uptrendnya, nah ini kalau kita perhatikan ya, ini kan harga turun. Nah ini stokastiknya itu kan berada di bawah 50. Jadi dia cuma mainnya itu antara 20, 50, 20, 50. Kalau yang tadi kan yang di depan tadi ya, kalau kita lihat itu kan 50, 80, 50, 80 kan, kayak ini kan dia. Contohnya itu. Tadi yang depan kan kayak ini, artinya dia naik tuh. Nah ini kan kebalikannya. Dia itu bermain di range harga 50 sama 20. Nah, artinya itu posisi downtrend. Nah, kita lihat dari mana sih mulainya? Pertama di sini. Oke, mulai dari tanggal 13 Juni sampai tanggal 14 Juni gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan harganya dia itu berada di bawah 50. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dia itu sedang downtrend, gitu kan. Nah, ini berarti tektokan dia itu cuma di sekitar 20, 50, 20 lagi, 50 lagi, 20 lagi gitu. Jadi dia nggak bisa break dari angka 50. Nah ini walaupun dia koreksi ke atas, nah ini berarti tanda kita untuk sell gitu. Kemudian juga sama, ya kan dia koreksi nih, dia naik koreksi ke atas. Nah ini kalau dia belum bisa break dari 50 ini, berarti dia masih downtrend gitu. Sampai kapan? Sampai dia berhasil break dari angka 50. Nah ini kan ada candle yang bisa break nih, atau garis yang bisa break 50. Kurang lebih di sini, walaupun kalau kita perhatikan ini dia itu lebih pendek ya, atau lebih rendah dari yang sebelumnya untuk yang sini, tapi dia berhasil break dari 50 yang bagian sini, candlestick yang ini. Nah itu artinya si downtrendnya sudah berakhir. Nah kita lihat begitu dia udah bisa break 50, harga ini udah nggak lagi turun gitu, jadi dia stagnan, dia terhenti penurunan di 1940 gitu. Karena ini kalau kita perhatikan ya, walaupun dia turun tapi dia stagnan di angka 50, atau dia tertahan di angka 50 untuk penurunannya. Nah dari sini mulai nih angkanya, harganya udah mulai naik lagi gitu. Nah berarti kalau misalkan dia udah posisi begini ya, dia udah bisa naik ke atas 50, kita baru cari posisi untuk buy gitu. Selama di bawah posisi 50 kita jangan cari posisi buy dulu, karena pasti akan ada pelanjutan penurunan lagi lebih dalam gitu. Jadi minimal kalau kita mau buy, tunggu dia bisa break 50 ya, dari sini nih dia kan udah break 50 ya, baru kita cari posisi buy dengan stop loss. Berarti kan kita masuknya di mana? Di 1944. Stop lossnya di mana? 1938. Nah di sini stop lossnya. Oke, jadi target kita tuh
naik ke atas kurang lebih ya kita cari terdekat dia. Ini ada resisten, ini ada resisten, contoh. Nah, resisten inilah yang akan jadi target harga kita atau target buy kita begitu. Oke ya, jadi mungkin kurang lebih segitu untuk penjelasan mengenai stokastik ya, cara penggunaannya, cara menyaring tren dari si EXMA ataupun stokastik ya. Jadi dengan ada video ini ya, harapan saya semoga kalian bisa lebih paham lah mengenai indikator dan kegunaannya gitu. Kalau saya pribadi memang menggunakan stokastik ya, dan juga exponential moving average ini gitu. Cuma jarang saya pakai kalau untuk stokastik ini. Cuma ini kan masuk ke dalam kategori leading indikator, jadi saya jelaskan kepada kalian gitu. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan saya di video ini, saya mohon maaf dan silakan kalian tambahkan gitu. Kalau misalkan kalian mau request nih mau bahas indikator apa, boleh nih kalian komen di kolom komentar, nanti saya akan coba cari untuk cara menjelaskannya dengan bahasa yang mudah ya, dan juga mudah dimengerti oleh kalian semua, lalu akan saya buatkan videonya begitu. Oke, jadi mungkin sekian ya penjelasan kita mengenai indikator stokastik dan juga exponential moving average ya. Itu adalah ciri contoh dari leading dan juga lagging indikator yang biasa saya gunakan dalam trading sehari-hari, tapi saya lebih cenderung itu menggunakan exponential moving average ya ketimbang yang stokastik itu. Cuma karena emang ini judul dari JTSC-nya adalah mengenai indikator, jadi saya harus menjelaskan keduanya kepada kalian. Siapa tahu kalian kepake ya, baik itu stokastik ataupun si exponential moving average itu sendiri ya kan, dan juga bisa membantu kalian untuk memahaminya itu lebih dalam lagi. Dan harapan saya dengan ada video ini juga bisa bantu kalian lah untuk belajar ilmu tambahan bagi yang baru terjun ke dunia trading atau yang sedang mencari-cari indikator. Itu boleh banget kalian langsung tes aja ya, atau dicoba aja ya. Saya sih saran untuk coba itu kalau kalian mau tes dulu ya, misalkan mau menggunakan indikator ini ya, baiknya itu di akun demo atau di akun send, karena memang lebih aman begitu. Dan jangan lupa kalau misalkan menggunakan indikator ini tidak ada yang 100% menjanjikan profit gitu. Tetap kita harus back to basic dan juga perhatikan money management dan juga risk management. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube Dina Trading ID dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal update dari JTSC dan juga analisa harian dari Dina Trading ID nantinya gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video